Perkenalkan, saya Mazia Adrina dengan NIM G00231101 dari kelompok A6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas anatomi kardiorespirasi. Nah, yang pertama itu kita akan membahas dari respinya dulu, yaitu faring. Nah, faring itu merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris yang nanti akan menuju ke laring dan esofagus. Nah, selanjutnya faring itu dibagi menjadi 3 regio atau pars berdasarkan hubungannya dengan struktur di anteriornya. Yang pertama itu ada nasofaring. Nah, jadi nasofaring itu terletak di posterior dari nasus dan superior dari palato mole. Nah, di nasofaring ini setinggi VC 1 sampai 2. Selanjutnya ada orofaring. Ini. Nah, orofaring itu terletak di posterior cavum oris setinggi VC 2 sampai 3. Selanjutnya ada laryngofaring atau di sini disebut hipofaring. Itu terletak di posterior laring setinggi VC 3 sampai 5. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu nasofaring. Jadi nasofaring itu skeletopisnya terletak setinggi VC 1 sampai VC 2 dengan fungsi utamanya itu untuk respirasi. Nah, terdiri dari apa saja struktur di dalamnya? Itu ada konek atau konka dan ada opte yang merupakan singkatan dari ostium pharyngeum tuba auditiva eustachium. Lalu ada tonsilla pharyngea atau adenoid. Lalu ada torus tubarius. Ini lalu ada ada torus levatorius. Ini. Lalu ada recessus pharyngeus. Nah, selanjutnya kita akan membahas orofaring. Jadi orofaring itu skeletopisnya terletak setinggi VC 2 sampai VC 3 dengan fungsi utamanya itu untuk proses pencernaan. Nah, orofaring itu kan merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Nah, keduanya itu dipisahkan oleh yang namanya isthmus faucium. Selanjutnya ada arcus palatoglossus. Arcus palatoglossus ini merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris. Dia akan membentang dari palato mole hingga ke tepi lingua. Nah, terbentuknya arcus palatoglossus ini karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Selanjutnya ada arcus palatopharyngeus. Nah, arcus palatopharyngeus ini merupakan suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Dia membentang dari palato mole hingga dinding lateral faring. Nah, arcus palatopharyngeus ini terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Nah, selanjutnya ada fossa tonsillaris dan tonsilla palatina. Jadi fossa tonsillaris itu merupakan cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus, di mana fossa tonsillaris ini ditempati oleh tonsilla palatina. Nah, selanjutnya ada vallecula epiglottica, yaitu tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Nah, selanjutnya kita akan membahas laryngofaring. Jadi laryngofaring itu letak skeletopisnya setinggi VC 3 sampai VC 5. Di mana di struktur di dalamnya ada yang pertama ada fossa piriformis, yaitu fossa piriformis ini terletak di dexter dan sinister dari laryngofaring. Dia berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan, sedangkan benda tumpul tadi akan tertampung di vallecula epiglottica pada orofaring. Selanjutnya ada adductus laryngis. Adductus laryngis yang merupakan pintu masuk menuju laring. Nah, adductus laryngis ini terletak pada dinding anterior laryngofaring. Nah, selanjutnya kita akan membahas kardionya. Jadi yang pertama kita akan membahas struktur eksternal jantung. Nah, di struktur eksternal jantung itu ada struktur yang bernama skeleton cordis. Jadi skeleton cordis ini merupakan struktur yang memperkuat jantung.
Yang pertama ada annulus fibrosus, ada trigonum fibrosum, dan ada septum membranatium. Yang pertama ada annulus fibrosus. Nah, annulus fibrosus ini apa? Jadi, dia itu merupakan 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventricular, orifisium aorta, dan orifisium truncus pulmonalis. Nah, jadi ada 4 annulus fibrosus ini. Yang pertama itu ada annulus atrioventricularis yang dexter. Ini. Nah, dia itu ada di sekitar dari valva tricuspidalis. Yang pertama itu selanjutnya yang kedua ada annulus atrioventricularis sinister. Dia akan ada di sekitar dari valva mitralis. Selanjutnya akan ada annulus valva aorta, yaitu cincin aorta yang akan berada di sekitar dari valva aorta. Selanjutnya ada annulus valva trunci pulmonalis atau cincin pulmoner yang berada di sekitar valva pulmonalis. Nah, selanjutnya ada trigonum fibrosum. Nah, trigonum fibrosum ini merupakan daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus-annulus. Ada 2 trigonum fibrosum. Yang pertama itu trigonum fibrosum dextrum dan yang kedua itu trigonum fibrosum sinistrum. Untuk trigonum fibrosum dextrum itu ada di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular yang dextra. Nah, kalau trigonum fibrosum sinistrum itu ada di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Selanjutnya kita akan membahas struktur internal jantung. Yang pertama itu ada struktur internal jantung itu mempunyai 4 ruang, yaitu atrium dexter, ventricle dexter, atrium sinister, dan ventricle sinister. Nah, ini untuk gambar pembagian jantung dexter dan sinisternya. Lalu kita akan membahas selanjutnya atrium dexter. Nah, di atrium dexter ini ada bagian halus, yaitu sinus venarum cavarum, dan ada bagian kasar, yaitu musculi pectinati, yang ada auricula dextra. Nah, bagian halus dan kasar ini tadi, yaitu sinus venarum cavarum dan bagian kasarnya yaitu musculus pectinati, itu dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Nah, selanjutnya itu ada fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, yaitu obliterasi foramen ovale yang berada di septum interatrial. Nah, selanjutnya itu ada ostium atrioventricular dextra yang menghubungkan dengan ventricularis dexter, dan ada ostium sinus coronaris yaitu valva TBC, dan ada ostium vena cava inferior yaitu valvula Eustachii. Nah, selanjutnya kita bahas ventricle dexter. Jadi ventricle dexter itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carni. Jika tadi atrium dexter itu tersusun atas bagian halus dan kasar, jika ventricle dexter ini hanya tersusun atas bagian yang kasar. Nah, ada 3 jenis trabecula carni. Yang pertama itu ada musculi papillaris yang terikat pada chorda tendinae. Yang kedua ada trabecula septomarginalis yang terdapat bundle of His di dalamnya. Selanjutnya ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, selanjutnya di ventricle dexter ini ada ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Nah, selanjutnya kita akan membahas atrium sinister. Jadi atrium sinister ini terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Selanjutnya ada ostium atrioventricular sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Selanjutnya juga ada fossa ovalis dan valvular foraminis ovale. Nah, atrium sinister ini dimurai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, selanjutnya kita akan membahas
ventricle sinister. Jadi ventricle sinister ini merupakan pembentuk dari struktur apex cordis. Nah, ventricle sinister ini mempunyai miokardium yang lebih tebal dibanding ruang-ruang lain di jantung. Nah, ventricle sinister juga mempunyai vestibulum aorta. Juga ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Ventricle sinister juga mempunyai musculi papillaris yang terikat pada chorda tendinae-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang katup-katup di jantung. Nah, mari kita bahas bagaimana mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung. Nah, jadi mekanisme yang pertama kita akan membahas mekanisme katup atrioventricularis. Jadi saat ventricle relaksasi atau tekanan di dalam ventricle itu rendah, maka cuspis itu tergantung lemas. Nah, selanjutnya kedua valva atrioventricularis terbuka dan menyebabkan darah masuk ke ventricle. Nah, darah di ventricle itu akan penuh karena darah terus masuk. Nah, sehingga menyebabkan katup itu terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Nah, lalu chorda tendinae dan muscularis papillarisnya akan menegang. Ini untuk gambar dari aliran darahnya atau bagaimana buka tutup dari katup jantung. Nah, selanjutnya kita akan ke mekanisme dari pulmonal valve. Nah, jadi selama sistol, tekanan aliran darah akan mendorong katup ke atas sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Nah, kadang-kadang ini darah akan mengisi sinus pulmonal dan ketika katup telah terisi penuh di titik puncaknya akan turun ke bawah sehingga menutup katup pulmonal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme dari aortic valve. Nah, katup aorta ini memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner di dalam sinus aorta atau arteri koroner adalah arteri yang memvaskularisasi jantung itu sendiri di mana dia itu ada di dalam sinus aorta. Nah, kita juga ingat bahwa pengisian sinus hanya terjadi pada akhir sistol, yaitu saat kontraksi ventrikel. Nah, sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi pada fase diastol atau ketika ventrikel itu relaksasi dan atrium kontraksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah terkait diafragma. Nah, untuk diafragma itu merupakan pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Diafragma mempunyai dua bagian, yaitu pars muscularis dan centrum tendineum. Nah, untuk pars muscularisnya bisa dilihat yang merah-merah ini. Untuk centrum tendineumnya yang putih-putih ini. Jadi di centrum tendineum itu ada ini caval opening. Lalu selanjutnya untuk hiatus yang lain itu ada di bagian pars muscularisnya, seperti esophageal hiatus, lalu ada aorta hiatus. Nah, selanjutnya ada pars-parsnya seperti pars tenalis, costalis, lumbalis untuk pars muscularisnya. Nah, selanjutnya ke mediastinum. Nah, mediastinum ini merupakan ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, dia itu merupakan sebuah bidang transversus yang membentang dari angulus ternalis, yaitu pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan 5 yang membagi mediastinum menjadi 2, yaitu mediastinum superius dan mediastinum inferius. Mediastinum inferius sendiri itu akan dibagi menjadi mediastinum inferius anterius,
mediastinum inferius medius dan mediastinum inferius posterius. Ini untuk gambarnya mediastinum yang superior inferior, lalu ini ada untuk yang mediastinum inferior dan dibagi 3 lagi yang inferior, yaitu ada anterius, ada medius, dan ada posterius. Ya, terima kasih.